Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Rizky Maulana Supandi, lalu ada Aryo Damario, lalu ada Eka Triana Panggabean, dan Hotmail Linda. Dalam kesempatan kali ini kami akan membahas tentang media pembelajaran. Perkembangan teknologi informasi beberapa tahun belakangan ini berkembang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sehingga dengan perkembangan ini telah mengubah paradigma masyarakat dalam mencari dan mendapatkan informasi yang tidak lagi terbatas pada informasi surat kabar, audiovisual, dan elektronik. Tetapi sumber-sumber informasi lainnya yang salah satu diantaranya melalui jaringan internet, salah satu bidang yang mendapat dampak yang cukup berarti dengan perkembangan teknologi ini adalah bidang pendidikan, di mana pada dasarnya pendidikan merupakan suatu proses komunikasi dan informasi dari pendidik kepada peserta didik yang berisi informasi-informasi pendidikan yang memiliki unsur-unsur pendidik sebagai sumber informasi, media sebagai sarana penyedia ide, gagasan, dan materi pendidikan, serta peserta didik itu sendiri. Beberapa bagian unsur ini mendapat sentuhan media teknologi informasi, sehingga mencetuskan lahirnya ide tentang e-learning. Media pembelajaran adalah salah satu unsur yang memegang peranan penting dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran juga sebagai salah satu sumber belajar yang dapat membantu guru dalam memperkaya wawasan siswa. Berbagai bentuk dan jenis media pembelajaran yang digunakan oleh guru akan menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi siswa yang diajarinya. Banyak media pembelajaran yang bisa digunakan oleh guru khususnya dalam pembelajaran sejarah. Salah satunya adalah peta. Melewat peta, guru bisa menunjukkan lokasi-lokasi tempat kejadian suatu peristiwa bersejarah. Media pembelajaran yang lain adalah melalui video, foto, dan juga bisa melalui museum. Yang mana di museum siswa-siswa bisa diajak untuk melakukan kunjungan kesejarahan. Yang dalam kunjungan itu siswa-siswa dapat melihat langsung peninggalan-peninggalan bersejarah atau peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi pada masa lampau. Jadi pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis yang positif terhadap siswa. Seperti siswa menjadi semakin kreatif dan tidak mudah bosan ketika mempelajari sejarah. Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi juga akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan serta isi pelajaran sejarah. Media pembelajaran sejarah sendiri memiliki manfaat sebagai alat bantu untuk mengajar, terutama memvisualisasikan peristiwa sejarah sedemikian rupa, sehingga memudahkan siswa untuk menangkap, menghayati gambar peristiwa sejarah. Karena itu, media pembelajaran mutlak diperlukan dalam pembelajaran sejarah. Kegiatan belajar memanfaatkan media pembelajaran sejarah akan memotivasi dan membantu peserta didik menguasai materi sejarah. Selain penggunaan media, guru sejarah harus menerapkan metode pembelajaran yang lebih menyenangkan dan komunikatif, sehingga meningkatkan peran siswa dan kualitas dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran sendiri ada beberapa jenisnya. Pertama, yaitu media grafis seperti gambar, fotografik, bagan atau diagram, poster, kartun, komik, dan lain-lain. Media grafis sering disebut sebagai media dua dimensi, yakni media yang mempunyai ukuran panjang dan lebar. Dan yang kedua adalah media tiga dimensi, yaitu dalam bentuk model seperti model padat atau solid model, model penampang, model susun, model kerja,
dan lain-lain. Dan yang ketiga, ada media proyeksi, seperti slide film, penggunaan OHP, dan lain-lain. Dan yang keempat, Oleh penggunaan karena itu, lingkungan sebagai penggunaan media pengajaran. pembelajaran itu sangat dianjurkan loh dengan beberapa alasan, yaitu seperti yang pertama, melakukan pengajaran lebih menarik perhatian siswa sehingga menumbuhkan motivasi belajar mereka. Yang kedua, bahan pengajarannya itu harus lebih jelas maknanya supaya dapat menguasai tujuan dari pembelajarannya itu dengan baik. Yang ketiga, metode pengajarannya itu harus bervariasi. Dan yang keempat, siswa dapat lebih banyak melakukan aktivitas belajarnya seperti mengamati, melakukan, dan lain sebagainya. Oleh karena itulah beberapa alasan mengapa media pembelajaran dapat mempertinggi keberhasilan dalam proses belajar mengajarnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.